Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aman Sahara dari kelas C dengan NIM 111662534. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pendidikan sepanjang hayat yang bertemakan seberapa berkelanjutan praktik hidup di area tempat tinggal saya. Baik, jadi di sini ada engage. Jadi teman-teman bisa lihat ya, gambar sampah-sampah tersebut itu. Setiap kali saya lewat area di sekitar rumah saya selalu memperhatikan kondisi bak sampah atau tempat sampah tersebut. Yang nampak penuh dengan sampah itu ada sampah plastik, sampah daun kering, dan sisa makanan yang lainnya yang menumpuk di dalam bak sampah itu. Selain terlihat kotor, menurut saya area tersebut juga mengeluarkan bau yang tak sedap, apalagi ketika saat hujan turun. Itu menurut saya sangat enggak banget, dan itu tuh bisa mengeluarkan belatung-belatung. Nah, jadi 3 gambar ini yang udah saya explore, yang sudah saya lihat dengan mata saya sendiri. Di gambar pertama itu emang terlihat dari jauh, itu sudah terlihat sangat wow ya, gambarnya sampahnya tuh benar-benar yang banyak banget numpuk. Di gambar kedua juga sama, itu saya ngambil dari sisi samping, terlihatnya dari sisi samping. Dan yang gambar ketiga itu saya foto dari sisi depannya. Kira-kira seperti itu gambaran explore yang telah saya ambil di lingkup rumah saya. Sampahnya seperti itu. Nah, ini lanjutan dari explore yang gambar ketiga tadi. Menurut saya itu satu, banyak sampah plastik, daun kering, dan sampah-sampah lainnya yang berserakan di area sekitar pinggir jalan atau pinggir rel. Terus yang kedua itu beberapa warga tampak tidak peduli dengan kondisi tersebut dan melewati area itu begitu saja. Dan yang ketiga, seringkali mengeluarkan bau tak sedap saat sampahnya menumpuk, terutama ketika hujan, dan itu juga menyebabkan bisa keluar banyak belatung-belatung kecil gitu. Jadi menurut saya tolong lebih banyak lagi kesadarannya untuk warga sekitar. Nah, di explain ini juga ada sustainability atau bisa disebut dengan berkelanjutan, yang belum terwujudnya pola hidup berkelanjutan di lingkungan ini. Jika dibiarkan, hal tersebut bisa menimbulkan penyakit demam berdarah atau DBD dan bisa juga menyebabkan banjir yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan masyarakat juga. Dan yang kedua di sini juga ada ecoliteracy, yang artinya rendah kecerdasan ekologis warga terlihat dari kebiasaan membuang sampah sembarangan atau berserakan dan tidak memilih jenis sampahnya. Nah, di explain ini juga ada aksi kolektif yang diperlukan kesadaran bersama dan aksi gotong royong agar lingkungan tetap bersih. Lalu di sini juga ada studi kasus relevan berlawanan dengan contoh praktik baik seperti bank sampah atau eco-community yang berhasil meningkatkan partisipasi warga dalam menjaga kebersihan lingkungannya. Nah, di sini juga ada lifelong learning, yaitu kesadaran lingkungan harus terus dipupuk dari generasi ke generasi. Karena apa? Karena kita juga supaya bisa menghindar dari penyakit demam berdarah ataupun terjadinya banjir karena akibat ulah kita yang sering membuang sampah sembarangan. Nah, di sini ada elaborate, yaitu yang pertama ada positive emotion, artinya lingkungan bersih membuat warga merasa nyaman dan tenang, menumbuhkan kepedulian. Dan yang kedua itu ada engagement, yang artinya kerja bakti meningkatkan keterlibatan dan rasa memiliki terhadap lingkungan. Yang ketiga ada relationship, yang artinya gotong royong mempererat hubungan sosial dan semangat kebersamaan. Yang keempat itu ada meaning, yang itu menjaga kebersihan adalah bentuk tanggung jawab dan kontribusi sosial. Dan yang kelima itu ada accomplishment, yang melihat hasil nyata menumbuhkan rasa bangga dan pencapaian. Nah, dari gambar ini bahwa sustainability living itu tidak harus dimulai dari proyek besar, tetapi dari hal kecil di sekitar kita. Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab pribadi dan kolektif. Nah, lalu ada evaluasi. Yang pertama itu mengadakan kegiatan gotong royong minimal 2 minggu sekali, dan sampah diangkut oleh bak sampah itu minimal 1 minggu sekali, supaya tidak menumpuk seperti gambar tersebut. Lalu yang kedua itu membuat papan informasi atau poster tentang dampak membuang sampah sembarangan di pinggir jalanan. Lalu yang ketiga itu mengedukasi warga untuk mengelola sampah organik menjadi kompos sederhana.
Sekian presentasi atau pemaparan dari saya. Terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Pilih sampah, kurangi jejak korban, selamatkan planet ini. Terima kasih. Nah, dari gambar ini bahwa sustainability living itu tidak harus dimulai dari proyek besar, tetapi dari hal-hal kecil di sekitar kita. Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab pribadi dan kolektif. Nah, lalu ada evaluasi. Yang pertama itu mengadakan kegiatan gotong royong minimal 2 minggu sekali dan sampah diangkut oleh bak sampah itu minimal 1 minggu sekali, supaya tidak menumpuk seperti gambar tersebut. Lalu yang kedua itu membuat papan informasi atau poster tentang dampak membuang sampah sembarangan di pinggir jalanan. Lalu yang ketiga itu mengedukasi warga untuk mengelola sampah organik menjadi kompos sederhana. Sekian presentasi atau pemaparan dari saya. Terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Pilih sampah, kurangi jejak korban, selamatkan planet ini. Terima kasih.